kita masuk ke challenges gitu ya. Ya ini threat or opportunity, tapi saya lebih suka sebenarnya bilangnya challenge atau tantangannya sebenarnya seperti apa sih. Oke, next slide. Ini adalah kurva atau siklus ya rekan-rekan. Jadi kita tahu bahwa ada yang namanya masa inkubasi. Ya, ada yang namanya masa inkubasi dari virus ini, ada yang namanya kurva penyebaran. Jadi dan unfortunately baru diketahui juga bahwa masa inkubasi ini ternyata beda-beda dari di tiap negara ya. Di China memang tadinya katanya 14 hari, tapi di Indonesia beda. Ya, kemarin baru dianalisa ada yang mengatakan bahwa di Indonesia masa inkubasinya ternyata 5 sampai 6 hari, lebih cepat gitu ya. Di negara lain mungkin beda lagi. Kemudian beberapa negara ada yang bilang bahwa virus ini sudah bermutasi. Ya, kemudian ada virus lain dan sebagainya. Banyak sekali berita-berita negatif so far yang mungkin kita tidak tahu benar atau tidak. Tapi dari data yang Bapak Ibu lihat di slide sekarang, ini adalah kurva penyebaran, ya, kurva penyebaran kasus, dan kita lihat bahwa setiap negara ini mulainya berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat di Korea Selatan, ya itu sudah mulai flattening, sudah mulai mendatar, dan hopefully sebentar lagi berkurang ya kasusnya sebelum berhenti. Di China juga, ya di Amerika katanya kemarin sudah mencapai puncak, di Indonesia ini baru mulai rekan-rekan. Bahkan kita juga nggak tahu apakah angka kasus yang dilaporkan secara resmi itu benar atau tidak. Ya, ada yang kemarin muncul berita bahwa puncak ya atau kurvanya ini akan terus naik ya hingga mencapai puncaknya masih 5 sampai 6 minggu ke depan untuk di Indonesia. Nah, jadi kita masih akan berharap pasar modal ini masih akan cukup fluktuatif dalam 5 sampai 6 minggu ke depan selama COVID-19 ini kurvanya terus tumbuh belum sampai puncak di Indonesia. Ya. Oke, next-nya itu adalah challenge pertama ya rekan-rekan yang yaitu kita tidak tahu COVID-19 ini kapan akan mulai mereda di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah foreign flow ya atau aliran dana. Ya, ini adalah aliran dana saham di mana kita juga masih bisa melihat walaupun IHSG itu dalam beberapa hari terakhir itu sudah naik lebih dari 17% ya. Tapi secara flow kita bisa melihat bahwa dalam 1 minggu terakhir itu terjadi asing itu masih keluar 1,7 triliun. Dalam tahun ini asing masih keluar 15,7 triliun ya, dan dalam 3 bulan terakhir keluar 16,25 triliun. Ya, ini kita bisa melihat bahwa investor asing ini masih coba untuk berinvestasi di aset-aset yang lebih aman ya, kembali ke negara asalnya ya, di Amerika. Sebagian pegang cash, sebagian pegang obligasi berbasis US dollar atau US Treasury. Ya. Next-nya, Pak. Ini ada, kalau yang tadi itu adalah saham, ini adalah obligasi ya, rekan-rekan. Obligasi pemerintah Indonesia, di mana dalam tahun ini sudah keluar sekitar 134 triliun rupiah. Ya, jadi kalau misalnya tahun 2019 investor asing itu masuk sekitar 190, sekarang di bulan April ya baru 4 bulan udah keluar 134 triliun. Nah, sayangnya unfortunately pasar obligasi kita itu 60% masih didominasi oleh investor asing, rekan-rekan. Jadi begitu investor asing keluar sedemikian besar, harga obligasinya juga turun relatif signifikan. Dan itu sebenarnya yang nanti saya akan share bisa jadi opportunity buat kita. Oke. Next-nya, Pak. Ya, ini adalah challenge ketiga, rekan-rekan, di mana kita ini yang tadinya analis itu semua memperkirakan bahwa ini akan segera berlalu, ya, pandemik atau pasar modal itu bereaksi overreacting, ya, karena ini semua digerakkan oleh sentimen, belum kena fundamental, sekarang sepertinya udah mulai akan kena fundamental. Artinya apa? Artinya kalau yang tadinya pasar modal itu lebih digerakkan naik dan turun oleh gosip gitu ya, oleh ketakutan pasar, sementara fundamentalnya masih kuat ya, tapi saat ini sepertinya sudah mulai kena ke sektor real. Setiap negara di dunia akan mengalami perlambatan ekonomi yang cukup signifikan tahun ini, rekan-rekan.
Ya, ini ada beberapa forecast yang dikeluarkan oleh dua badan analis internasional yang berbeda ya. Yang pertama itu adalah AFP, yang kedua itu adalah World Bank. Ya, semuanya itu revised down. Ya, contohnya saja Indonesia, kita lihat dari 5,1% ya projected GDP growth menjadi 1% kalau yang oleh AFP, sementara oleh Bank Dunia itu ada 3 case. Case yang pertama itu Indonesia penurunannya ada di sekitar 2%, ya dari 5% menjadi 2%. Kemudian lower case atau worst case skenario itu seperti yang dibilang oleh Ibu Sri Mulyani bisa minus atau bisa negatif. Rekan-rekan ya. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi sudah negatif itu bisa didefinisikan sebagai resesi ya. Ya 2 kuartal berturut-turut. Oke, next. Ya, jadi sebenarnya tiga hal itu yang menjadi challenges utama kita dalam berinvestasi saat ini. Ya, masih banyak uncertainty terhadap kapan wabah ini akan berakhir. Kemudian kedua, asing itu masih cukup banyak keluar dari pasar Indonesia. Yang ketiga, yaitu adalah fundamental sector, ya data-data ekonomi yang nantinya diperkirakan akan menambah sentimen negatif ke pasar modal. Oke. Oke, next. Kita akan masuk ke opportunity sekarang. Ini adalah bagian yang menarik ya. Karena sebenarnya di setiap saat, ya pada saat krisis sekalipun, harusnya ada opportunity atau kesempatan yang kita bisa ambil. Ya, contohnya saja paling gampang adalah emas ya, rekan-rekan. Kita bisa melihat bahwa di saat pasar saham turun signifikan, bahkan nilai mata uang juga turun, obligasi turun, emas terus-menerus mencetak rekor. Karena pada saat investor itu panik, dengan kondisi pasar biasa langsung lari ke safe haven aset ya, contohnya apa, US dollar, kemudian emas, makanya harga emas itu naik cukup banyak ya karena kondisinya atau ketakutan di pasar itu cukup tinggi. Oke, nah ini dari global kita bisa melihat bahwa kemarin Dow Jones itu naik 27%, apa yang terjadi ya, kenapa bisa naiknya sedemikian tajam, apakah COVID-nya udah selesai? Tentu tidak ya, karena sekarang justru menyentuh angka rekor tertinggi ya. Kalau boleh next Pak Enrico. Good news-nya di Amerika kemarin adalah di New York ya. New York ini adalah seperti Jakarta ya, epicentrum penyebaran wabah corona yang biasanya jumlah kematian per hari itu di atas 600, kemarin turun 2 hari berturut-turut di bawah 600. Ya, jadi bisa dibilang secara kurva yang tadi saya sebutkan di New York ini sudah mulai flat, rekan-rekan. Ya, ini menjadi satu signal yang sangat positif sebenarnya. Ya, di saat orang panik penyebaran ini sangat tinggi, death rate ini terus bertambah dari yang 200, 400, kemudian 600 per hari, sekarang sudah mulai berkurang bahkan turun. Ini di New York. Dikabarkan beberapa negara bagian di Amerika ini juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang flat. Kemudian penurunan jumlah kasus di sebelah kanan kotak hitam, rekan-rekan bisa lihat ini dari WHO ya, dari 20 Januari sampai 16 April pertumbuhannya itu kurang lebih 12,5%, tapi sejak 24 Maret ini turun menjadi 1 digit, rekan-rekan, 9,67% per hari. Begitu juga dengan korban meninggal, di mana di tanggal 23 Januari sampai 6 Maret itu persentasenya 14,6% per hari pertumbuhan korban meninggal, sekarang itu turun menjadi 7,6% per hari. Ya, dan korban meninggal di New York yang tadi saya sudah sebutkan itu juga menurun drastis dari 43,89% per hari, saat ini hanya 16,6% per hari. Ya, jadi ini beberapa berita positif yang dibawa dari Amerika, dan fortunately ini juga menjadi berita yang positif juga untuk kita di Indonesia. Ya, IHSG kita ikut terkerek naik oleh sentimen positif ini. Kemudian next. Nah, kedua ini adalah valuasi obligasi. Ya, yang tadi saya sebutkan rekan-rekan, dengan banyaknya investor asing itu sudah jual banyak sekali dari Indonesia, kita bisa melihat imbal hasil obligasi ini menjadi sangat menarik karena harganya sangat murah. Ini kita bisa lihat di